Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Saya Reza Armanda Gusti Mas Putra dari SMK Negeri 1 Sekampung. Saya Lailia Yuning Tias dari UPTD SD Negeri 1 Sidodadis Kampung. Saya Burhanuddin dari UPTD SDN Negeri 1 Lehan. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Reza. Siang Pak Hans. Gimana kabarnya hari ini Pak Reza? Alhamdulillah baik Pak Hans. Oke, terima kasih Pak Reza. Iya, Pak. Pak Reza, saya di sini sebagai supervisi ya, yang nantinya akan supervisi sampai sebagai coach yang akan meng-coaching guru nanti ya Pak Reza. Oke, Pak Reza, di sini saya akan mendiskusikan tentang topik tentang coaching ya. Yang pertama, memiliki prinsip yang dimiliki seorang coach yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan maksimal potensi, serta tentunya sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi proses yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, kemudian menerapkan alur cerita. Jadi Pak Reza sebagai coach nanti sudah siap untuk melakukan coaching ya Pak ya? Insya Allah siap. Oke. Nah sebelumnya Bapak melakukan coaching, saya akan menanyakan sedikit tentang pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Reza. Yang pertama, menanyakan kompetisi coaching yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan nanti. Kira-kira apa Pak Reza? Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti itu yaitu mendengarkan secara penuh dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Jadi mendengarkan secara penuh dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke, bagus sekali. Kemudian yang kedua Pak Reza, bagian kompetensi mana sih atau kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi secara penuh seperti itu? Mungkin nanti yang lebih spesifiknya adalah ketika mendengarkan secara penuh ya Pak ya. Mendengarkan secara penuh untuk proses coachingnya supaya nanti si coachingnya itu tuh supaya nyaman ataupun menjadi enak ketika melakukan proses coachingnya. Jadi mendengarkan secara penuh sehingga si coaching nanti bisa mengeluarkan semua apa yang ingin disampaikan gitu Reza ya. Oke, yang ketiga Pak Reza, menanyakan indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan. Apa sih indikator yang ingin Anda capai, yang Anda inginkan? Yang pertama adalah saya akan menerapkan alur dari kita Pak. Yaitu yang pertama dari tujuan dari proses tersebut, kemudian identifikasi masalah tersebut, kemudian rencana aksi yang akan saya lakukan, yang akan dilakukan oleh coachingnya, kemudian tanggung jawab ataupun komitmen dari coachingnya itu untuk menyelesaikan persoalan tersebut supaya kemudian yang keduanya adalah menggali ide-ide ataupun menggali suatu jawaban dari masalah-masalah itu supaya si coachingnya itu menemukan solusi sendiri terhadap proses permasalahan yang ada gitu Pak. Gitu ya. Oke. Jadi sudah menggunakan alur cerita tadi Pak ya, dalam sampai menyampaikan tadi. Mungkin itu Pak Reza yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya semoga coach nanti bisa berjalan dengan baik Pak Reza. Itu yang saya sampaikan Pak Reza. Terima kasih Pak Reza waktunya. Siang Bu Redi. Selamat siang Pak Reza. Iya. Gimana nih Bu? Apa yang kira-kira bisa saya bantu? Kayak tadi Bu Redi saya lihat dari kemudian kesini menghadap ke saya untuk kayaknya ada hal yang ingin disampaikan. Iya Pak, jadi saya ini kan kemarin itu tidak ngajar di kelas 1 ya Pak. Tiba-tiba saya ngajar di kelas 2. Ini muridnya banyak, luar biasa aktifnya. Kemudian masih lari ke sana lari ke sini. Artinya mereka itu sudah kelas 2 loh. Kok masih kayak anak kelas 1 gitu. Masih kayak anak TK gitu, mainan. Gurunya menjelaskan dia itu ngomong gitu. Kadang-kadang saya ini salah sekali kalau dari kelas 2 ini Pak, dengan jumlah murid yang lumayan banyak juga gitu. Jadi ada beberapa anak itu yang mungkin
aktif gitu ya. Iya, Jadi betul. suka aktif di kelas, suka mengganggu teman-temannya gitu ya Bu ya. Jadi Iya. ya saling bertengkar gitu ya Bu ya. Iya, jadi kan kalau dia satu lari nanti mempengaruhi yang lain gitu. Artinya yang lain juga ikut terpengaruh dengan Iya. kondisinya. Nah kira-kira nanti dari proses diskusi kita coaching kita hari ini, kira-kira apa sih Bu yang akan Ibu harapkan atau tujuan apa yang akan Ibu dapatkan nanti dari proses kita yang akan dilakukan ini nanti? Iya, harapan saya Pak setelah kegiatan coaching ini saya bisa menemukan ide dengan bantuan Pak Reza juga ide-ide bagaimana cara mengatasi anak-anak yang super aktif di kelas ini gitu, sehingga pembelajaran itu ya normalnya pembelajaran gitu. Kalaupun kurikulum merdeka ya tidak merdeka tanpa arah gitu ya, tetap ada arahnya gitu Pak. Jadi yang Ibu harapkan ini tadi adalah prosesnya ini nanti supaya anak-anak nanti juga pun bisa berubah gitu Bu ya, Iya. bisa mengatasinya. Tadi Ibu katakan anak-anak ini kayak masih dalam kayak di kelas 1 ya Bu ya. Emang kira-kira berapa persentasenya Bu anak-anak yang melakukan hal tersebut? Sebetulnya kalau presentasinya ya Pak, sebetulnya yang asli betul-betul yang hyperaktif itu ya paling hanya 20% sebetulnya Pak. Tapi 20% ini kemudian mengganggu anak yang lain, ini masih suka terpengaruh dengan yang 20% ini. Artinya Ibu sudah pernah atau belum untuk mungkin menanyakan anak-anak yang kategori 80% itu apakah mereka merasa terganggu atau tidak terganggu terhadap anak-anak yang hiperaktif itu? Sebetulnya kalau menanyakan apakah secara nyata ya Pak, menanyakan langsung, nah kamu terganggu enggak gitu? Belum Pak, tapi saya melihat dari kegiatan observasi di kelas. Oh kalau dia ini si A ini jalan ke sana, si yang harusnya duduk diam tenang belajar ini dia ikut gitu. Jadi berdasarkan kegiatan sehari-hari saja Pak. Kalau secara langsung saya bertanya belum. Namun Ibu sudah pernah menegur anak-anak tersebut belum? Sudah Pak. Dengan nada yang lemah lembut sudah pernah. Saya dengan marah itu juga sudah pernah Pak. Oh, lalu kira-kira dari persoalan-persoalan tersebut kemudian Ibu sudah pernah menegur, kemudian Ibu sudah pernah menanyakan, kira-kira rencana Ibu itu ke depannya itu untuk melakukan meminimalisir anak-anak yang hiperaktif tersebut kira-kira seperti apa? Saya ada rencana ya Pak, tapi kan baru rencana, artinya kan nanti keberhasilannya ya dilihat nanti. Saya ingin menerapkan metode-metode pembelajaran yang baru yang mereka itu belum pernah mengenal, sehingga akan memfokuskan mereka pada suatu kegiatan pembelajaran gitu Pak. Kira-kira selain metode pembelajaran yang mungkin yang lebih lain dari yang lain, kira-kira ada tidak Bu hal-hal yang mungkin sifatnya itu tuh dengan anak tersebut ataupun hal-hal tersebut yang sifatnya itu mungkin dari sisi apa yang akan Ibu lihat gitu, kira-kira rencana lainnya apa Bu? Mungkin saya akan melakukan pendekatan ya Pak, pendekatan dengan anak, kemudian nanti kalau ada waktu memang ya harusnya memang diluangkan ya Pak untuk berbicara dengan orang tuanya sebetulnya kondisi di rumah bagaimana gitu kok sehingganya terbawa ke sekolah seperti itu Pak. Jadi ya pendekatan dengan anak lalu dengan orang tua juga gitu. Kira-kira kapan akan Ibu realisasikan atau akan Ibu lakukan? Iya, jadi kalau pembelajaran agama Islam kan seminggu sekali ya Pak. Jadi tidak mungkin besok pagi saya langsungkan. Tapi sebetulnya saya pengen segera ya Pak. Jadi mungkin minggu depan pada pembelajaran yang berikutnya saya sudah menyiapkan rencana pembelajaran yang baru yang belum pernah mereka ketahui, belum pernah mereka lakukan gitu Pak. Insya Allah minggu depan. Iya betul. Kira-kira dan apa komitmennya Ibu yang akan Ibu lakukan terhadap rencana yang akan Ibu perbuat itu tadi Bu? Iya, saya akan mencari ya Pak, terus mencari metode dan model pembelajaran yang baru terus menerus gitu. Artinya ketika ini gagal ya saya akan mencoba pembelajaran yang baru gitu Pak. Ya saya harapkan juga semoga Ibu berhasil melakukan hal serupa dan dapat mengatasi anak-anak yang hiperaktif itu Bu ya. Supaya pembelajaran Ibu di kelas itu tuh menjadi lebih kondusif dan lebih nyaman lagi untuk anak-anak yang lain belajar Ibu. Semoga Ibu berhasil, sukses dan semangat terus untuk Ibu layani. Terima kasih Pak Reza, mudah-mudahan bantu nanti mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan saya datang lagi kepada Pak Reza. Iya Bapak Ibu nanti kita coba
bagaimana keberhasilan dari rencana yang akan dilakukan. Terima kasih Pak Reza. Sama-sama Ibu. Oke, selamat siang Pak Reza. Siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bersemangat sekali Pak hari ini Pak, sudah menyelesaikan proses coaching tadi dengan Ibu Laili. Dia sudah mengutarakan masalah-masalahnya, kemudian dia sendiri sudah menemukan solusinya gitu Pak. Oke, jadi semua sudah berjalan dengan baik ya Pak Reza ya. Alhamdulillah, Pak. Kemudian kuncinya sudah menceritakan apa yang mereka ingin ceritakan Iya. untuk mereka. Oke, di sini saya juga akan sedikit menanyakan Pak Reza ya, menanyakan tentang yang sudah dilakukan dari indikator pencapaian soal coaching itu apa sih Pak Reza? Yang pertama adalah prinsip-prinsip yang sudah saya lakukan dari indikator yang proses coaching ini adalah saya sudah menerapkan proses kemitraan Pak. Oke. Proses kemitraan kemudian artinya saya sudah mendengarkan secara penuh dengan coaching tadi, kemudian proses kreatif, dan saya akan sudah memaksimalkan potensi dari coachingnya gitu Pak, untuk menggali informasi kemudian menemukan suatu solusinya Pak, kemudian menemukan suatu solusi. Dan kompetensi yang sudah saya terapkan itu adalah dengan mendengarkan secara penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan-pertanyaan yang tajam supaya coaching itu tuh dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang ada. Jadi Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Iya. dan mendengarkan secara penuh seperti itu ya. Oke, dari sini tadi saya juga sudah melihat, sudah mendengarkan penyampaian Bapak terhadap kunci seperti itu ya Pak ya. Sangat luar biasa sekali Bapak sebagai ikut dalam kunci itu tadi ya. Nah, kita sudah melihat Bapak sudah menerapkan kemitraan, kemudian mendengarkan secara aktif seperti itu ya Pak ya. Kemudian apa hasil yang Bapak dapatkan dari coaching tadi? Saya sudah memantik secara penuh dari coachingnya untuk menemukan solusi-solusinya dari masalah-masalah dia yang sudah ada, dan kemudian saya di situ hadir secara penuh untuk mendengarkan dia, mendengarkan Ibu Laili itu untuk mengemukakan masalahnya gitu ya Pak. Gitu. Jadi dan beliau pun juga sudah menemukan solusi-solusinya tersebut begitu. Artinya ada kerjasama yang baik ya Pak Iya. antara aku sama Kuci ya. Iya. Jadi Bu Laili sudah menemukan semua masalahnya, kemudian sudah selesai dengan sangat baik sekali ya Pak. Kemudian saya juga mau mengajukan pertanyaan satu lagi, menanyakan kompetisi yang ingin dikembangkan dari apa yang sudah Bapak lakukan mengcoach dari Bu Laili tadi. Mungkin kalau kompetensi yang perlu saya tingkatkan itu yang pertama adalah saya mungkin bisa berlatih lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak. Pertanyaan yang lebih tajam lagi. Mungkin ketika itu saat saya proses coaching tadi dengan Ibu Laili, saya itu mungkin belum menerapkan secara penuh atau kehadiran penuh atau presence-nya. Jadi mungkin Bu Laili merasa kurang nyaman, kurang rileks dalam menyampaikannya, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu tadi kurang berbobot gitu Pak, atau kurang tajam sehingga Bu Laili menjadi kurang nyaman saat bercerita gitu Pak. Artinya kompetisi yang memang mau dikembangkan adalah mau menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, bagus sekali ya Pak Reza. Oke, sekarang saya nanya harapan agar nanti harapannya semakin tajam ya Pak dalam memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya, dengan proses ini menjadi bekal ke depan sehingga dalam kita nanti itu lebih tajam lagi dalam untuk mendapatkan tujuannya yang mencapai seperti itu ya Pak Reza. Iya. Terima kasih Pak Reza atas waktunya.